Di kota Lubuk Linggau kami berdiri, menjadi guru penggerak dengan hati nurani. Calon guru penggerak angkatan 11 penuh dedikasi, membangun masa depan dengan cinta dan aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia dari SMP Negeri 13 Lubuk Linggau, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Pada kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Jayalah, jayalah kawan guru penggerak angkatan 11 kota Lubuk Linggau. Dengan tekad kuat kita melangkah, mendidik dengan hati penuh kasih sayang, menggapai mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Lubuk Linggau, Ibu Haja Eka Rahmawati SPD MPD. Kemudian yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah, yaitu Bapak Manap SPD. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru dan staf SMP Negeri 13 Lubuk Linggau. Saya sebagai moderator dalam acara pengimbasan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 Kota Lubuk Linggau. Baiklah Bapak Ibu Guru yang pada acara hari ini, yaitu narasumber kita atau calon penggerak dari sekolah kita adalah Ibu Zakia SPD, disampaikan tentang aksi nyatanya, yaitu mengenai modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Baiklah, untuk susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan, kedua doa, ketiga adalah kata sambutan oleh kepala sekolah, yang keempat adalah materi, dan yang kelima adalah penutup. Untuk pembukaan acara hari ini, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu doa. Untuk doa akan dibacakan oleh Bapak Manap SPD. Kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam haza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma stajib du'ana wasbi mardana wasallimna min afati dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habib alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban
وعملا متقبلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak Manaf yang telah memimpin doa. Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Lubuk Linggau kepada Ibu Haja Eka Rahmawati SPD MPD. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wakil kepala sekolah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu guru beserta staf PU, khusus calon guru penggerak kita hari ini, Ibu Zakia, sarjana pendidikan. Puji syukur kita menjaga kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat berkumpul bertemu di ruangan ini dalam rangka aksi nyata pengimbasan terkait modul 1.4 budaya positif yang disampaikan nanti oleh calon guru penggerak Ibu Zakia, sarjana pendidikan. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kemuliaannya senantiasa selalu bersama kita hingga di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan mengikuti kegiatan aksi nyata pengimbasan dari Ibu Zakia ini. Saya berharap semoga kegiatan ini lancar, dan saya berharap juga mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu guru untuk mengikuti dengan baik, untuk bisa memberikan mungkin masukan, pendapat yang bisa kita diskusikan sama-sama terkait dengan aksi nyata pengimbasan modul 4 budaya positif ini. Saya berharap ini Bu Zakia, semoga kegiatan ini bisa memberikan nilai yang terbaik untuk Ibu Zakia. Saya pribadi sangat bangga dengan Ibu, dengan apa yang telah Ibu kesanakan, Ibu ikuti. Juga saya yakin kawan-kawan kita juga yang lain ikut bangga. Ada calon guru penggerak di SMP 13 ini. Saya berharap juga nanti ada penerusnya, penerus dari Ibu Zakia untuk mengajak guru-guru lain menjadi calon guru penggerak juga ke depannya. Kami juga berharap Ibu Zakia bisa mentransfer ilmu yang didapat selama mengikuti CGP ini, Bu, kepada saya, kepada guru-guru, menjadi motivasi untuk guru-guru itu saya juga, karena banyak hal-hal yang baru nanti yang Ibu berikan, kadang-kadang pola pikirnya barangkali sudah beda, sudah lebih maju dengan apa yang Ibu dapat. Barangkali mungkin pola pikir kita pola lama barangkali, kami tidak tahu. Jadi mohon juga diberikan kepada kami Ibu Zakia selama Ibu Zakia mengikuti calon guru penggerak ini kepada kami. Saya yakin ini sangat banyak manfaatnya untuk kita semuanya. Tidak hanya untuk guru, tapi juga untuk siswa kita ya Bapak ya. Itu saja dari saya. Semoga kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan aktif, dan juga bermanfaat untuk kita dan berkah untuk kita semuanya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Eka Rahmawati yang telah memberikan kata sambutannya. Kemudian acara selanjutnya yaitu materi atau pemaparan tentang pengibasan aksi nyata oleh calon guru penggerak kita yaitu Ibu Zakia SPD. Kepada Ibu Zakia, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang banyak Bu selaku Bu Eka selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Lubuk Linggau sudah memberikan saya dukungan yang luar biasa menurut saya agar saya bersemangat dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Ibu sudah memberikan semangat, motivasi dan izinnya kepada saya dalam mengikuti ini. Bagi saya itu adalah dukungan yang luar biasa, Bu. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu telah sudi berkesempatan hadir pada undangan saya di acara hari ini, yaitu pelaksanaan diseminasi pengimbasan praktik baik saya di aksi nyata saya pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Inilah nanti yang akan saya paparkan, Bu, yang akan saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Semoga nantinya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi, khususnya bagi Bapak dan Ibu, dan juga tentunya bagi murid-murid kita ke depannya. Bunyi bel ya Bapak Ibu. Kita santai saja Bapak Ibu, santai, serius, dan saya mohon kan nanti interaktifnya gitu dalam pemaparan saya. Salam guru penggerak Bapak Ibu. Saya adalah merupakan calon guru penggerak di angkatan 11 tahun 2024 di Kota Lubuk Linggau. Terlebih dahulu saya ingin memberikan pertanyaan pemantik kepada Bapak dan Ibu. Di sini saya sudah menyiapkan sticky note bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkannya. Silakan dibagikan. Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira dengan pertanyaan pemantik ini Bapak dan Ibu setuju atau tidak gitu. Kalau Bapak Ibu setuju, mohon untuk dituliskan di kertas sticky note-nya yang sudah dibagikan. Tidak setuju, dituliskan juga. Setuju tidak setuju di nomor 1. Kemudian ada pertanyaan pemantik nomor 2. Pemberian hukuman secara positif seperti membersihkan lingkungan sekolah, menyiram tanaman. Mungkin kita diminta anak-anak untuk mengambil sampah. Apakah itu dapat meningkatkan disiplin pada anak gitu? Apakah Bapak dan Ibu setuju atau tidak setuju dengan hal yang seperti ini? Kemudian ada nomor 3. Apakah memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Anak kita beriming-iming, ayo siapa yang kira-kira ulangannya dapat 100 akan dapat hadiah dari ibu. Nah, apakah Bapak dan Ibu setuju jika anak kita beri penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi dia dalam melakukan pembelajaran? Silakan ditulis Bapak Ibu nomor 1 setuju atau tidak setuju, nomor 2 setuju atau tidak setuju, nomor 3 juga setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan pemantik ini. Dan saya minta untuk perwakilannya boleh menempelkan di karton yang telah saya persiapkan Bapak Ibu. Tulis saja setuju tidak setuju Bapak Ibu. Setuju, kemudian tidak setuju. Saya bantu ya Bapak. Selapan boleh ya? Selapan.
Terima kasih Bapak dan Ibu telah menjawab pertanyaan pemantik dari saya. Ya. Terima kasih Bu Siti. Pertanyaan pemantik yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawaban dari Bapak Ibu ada yang tidak setuju, ada yang setuju, ada yang setuju, dan ada yang tidak setuju. Dan kepada Bapak Ibu yang menjawab setuju, mungkin bisa memberikan alasannya. Di sini ada setuju. Kita kelompokkan ya. Setuju. Ada yang nomor 2. Oh, ini setuju semua. Ya. Nomor 1. Silakan, siapa Bapak tadi yang ada yang setuju? Pak Tony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin duduk aja Bu ya. Saya menjawab setuju semua Bu dari 3 pertanyaan pemantik itu Bu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya sangat setuju Bu. Terkadang anak-anak itu butuh dihukum biar dia tuh sadar, biar dia tuh oh ternyata apa yang saya lakukan itu salah, seperti itu. Jadi terkadang hukuman tuh butuh kita terapkan supaya dia tuh sadar. Jadi saya sangat setuju bahwa mendisiplinkan dengan cara menghukum tuh efektif, artinya bisa merubah tingkah laku anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman secara positif seperti membersihkan lingkungan sekolah, menyiram taman dapat meningkatkan disiplin anak. Antara pertanyaan nomor 1 dan kedua itu kan terkaitan. Kalau hanya satu kan hukuman. Nah, karena dia tidak disiplin, jadi diberi hukuman. Nah, contoh hukumannya itu bisa membersihkan lingkungan sekolah, menyiram tanaman. Jadi antara 1 dan 2 itu sebenarnya sama saja, Bu. Yang ketiga itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ya, setiap orang Bu kalau dihargai mendapat sesuatu pasti akan nambah semangat. Seperti kita menang lomba dapat hadiah, besoknya pengen menang lagi. Seperti itu Bu. Jadi saya setuju semua itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu ke Pak Tony. Terima kasih Pak pendapatnya. Jadi intinya Pak Tony setuju semua ya Pak ya. Iya. Jadi jawaban Bapak Ibu ada yang tidak setuju, yang bisa memberikan alasannya. Silakan pada Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 3 pertanyaan. Kalau menurut Ibu Jakia tadi dari ketiga pertanyaan ini, karena kita manusia, jadi bisa saja kita berbeda dalam menyikapi segala sesuatu. Kalau saya dari ketiga itu nomor 1 saya tidak setuju. Karena apa? Karena anak itu berbeda-beda. Kalau menurut saya, ada anak yang dihukum dia bisa berubah dan dia akan menyadari kesalahan. Oh saya salah, saya dihukum. Tapi ada anak yang tidak punya sifat seperti itu. Karena mungkin background dia sebagai anak, di rumah juga mungkin suka dikasarin, terus di sekolah dia juga dimarah. Jadi jiwa pemberontaknya bisa timbul dengan kita. Mungkin di rumah dia tidak bisa menimbulkan pemberontaknya, tapi ketika ketemu kita, kenapa saya tidak bisa? Jadi itu kenapa saya memilih tidak setuju. Bukan berarti ketika kita menghukum anak saya tidak setuju, tapi
hukuman itu bisa saja tidak merubah anak, tapi untuk mendisiplinkan anak itu bisa saja. Yang nomor 2, ini hukuman yang meringankan, jadi tidak membebankan siswa dengan tidak keluar dari istilah membuli atau apa ya yang namanya kekerasan terhadap siswa. Jadi kalaupun hanya santai memungut sampah dan sebagainya itu sangat simpel, tapi ada penekanan disiplin anak. Beda dengan yang lain. Yang lain tidak terima hukuman, kok saya dapat hukuman. Yang lain sudah masuk, kok saya belum masuk. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, dalam pembelajaran pun ada yang namanya istilahnya pengayaan ketika siswa mendapat nilai lebih baik dari yang lain. Memotivasi anak untuk lebih giat lagi belajar, apalagi diberi hadiah atau memberi motivator lagi untuk dia lebih semangat lagi. Oh ini anak ini atau ya dicuatkanlah dalam kelas. Ini anak ini kita beri ini tepuk tangan atau aplaus ketika dia mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi nomor 1 saya bukan berarti tidak setuju dengan tidak baik, lebih ke tidak setuju. Nomor 2, 3 saya setuju. Itu saja Bu Zakia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu Bapak Ibu. Tadi Bapak dan Ibu sudah mewakili mungkin rekan-rekan ya, semua ada pendapat setuju dan tidak setuju. Itulah beda pendapat, itu indah Bu Eka. Iya, tergantung cara pandang kita menilai suatu persoalan itu. Nah, dengan demikian dari pertanyaan pemantik ini kita sudah dapat pembelajaran ya, bahwa berbeda pendapat itu memang pasti ada dalam setiap kita dimanapun kita berada gitu. Nanti pertanyaan pemantik ini juga lah akan kita temukan nanti jawaban-jawabannya di slide-slide berikutnya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, inilah yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak ini mengenai modul 1.4 ini, budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah mendengar budaya positif atau belum? Ada yang mau memberikan budaya positif? Bapak Ibu sudah tahu? Paling dia. Iya. Ya Umi Rani apa Umi? Sudah pernah mendengar ya Umi ya budaya positif? Kira-kira apa Umi budaya positif? Budaya itu kan kebiasaan. Kalau positif itu hal-hal yang baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan dalam lingkungan sekolah, bisa dalam lingkungan keluarga. Iya. Iya. Betul Umi. Terima kasih jawabannya. Ya. Jadi inilah yang kami pelajari Bapak dan Ibu mengenai budaya positif. Budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi suatu karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah khususnya itu, guru, kita sebagai guru itu hendaklah mampu menjalankan peran kita di dalam menciptakan pembelajaran yang tentunya nyaman, menyenangkan. Karena budaya positif ini juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mungkin dia mencipta juga sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga terbentuklah murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini pada budaya positif ini ada tentang sebuah nilai-nilai kebajikan gitu. Bapak Ibu mungkin sudah pernah pula mendengar tentang nilai-nilai kebajikan itu, kira-kira apa Bapak dan Ibu? Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini ya adalah nilai-nilai yang disepakati
yang kita sepakati bersama, lepas dari suku bangsa, lepas dari agama dan bahasa ataupun latar belakang apapun ya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini harus menjadi landasan perilaku. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa dia? Seperti keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, adanya integritas, adanya kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah sebuah nilai-nilai yang sudah ada di dalam suatu lingkungan itu yang menjadi karakter. Kalau kita kan menjadi karakter murid gitu kan, yang itu merupakan sebuah pembiasaan pada diri anak-anak kita. Nah, kita selaku seorang guru yang baik tentunya juga harus mampu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif ini di sekolah kita. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep-konsep. Nah, inilah yang dipelajari Bapak Ibu ya di modul 14 ini yang saya pelajari mengenai budaya positif itu. Konsep-konsepnya ada tentang disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi, ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan adanya segitiga restitusi. Yang pertama kita lihat dulu Bapak dan Ibu mengenai disiplin positif. Disiplin positif. Ada Bapak Ibu yang sudah mengetahuinya apa itu disiplin positif? Ya, Bu Lindia. Apa itu Bu Lindia? Disiplin positif yaitu penerapan perilaku yang baik agar anak mendapat kenyamanan di mana dia berada atau di lingkungan dia berada. Betul, penerapan di situ, disiplin positif. Kita lihat ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lydia sudah membantu saya. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi bagaimana menerapkan supaya anak bertanggung jawab. Nah, inilah tugas guru yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi di dalam dirinya ini harus tercipta yang namanya disiplin agar dia bisa mengontrol segala kegiatannya gitu. Bagaimana anak murid kita dari mulai kegiatannya dari pagi ketika di rumah persiapan ke sekolah itu kan dia dengan adanya kontrol diri yang di dalam dia, dalam pribadi dia gitu. Dan dia berkegiatan juga di sekolah. Nah, inilah yang harus kita ciptakan sebagai guru, penerapannya. Dengan disiplin positif ini juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, ini sesuai dari pertanyaan pemantik tadi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dan tidak setuju? Ternyata motivasi internal itu yang sangat penting, yang berasal dari dirinya agar tercipta disiplin positif. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif ini, Bapak dan Ibu, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah sudah berjalan sebagaimana semestinya? Ataukah banyak hambatan tantangan dalam kita menciptakan disiplin itu sendiri? Bagaimana penerapan disiplin di sekolah, Bu Eka? Nah, apa artinya disiplin itu sendiri? Nah, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, inilah kita ya, bersama-sama kita Bapak dan Ibu untuk menciptakan lingkungan yang positif agar kita mendapatkan lingkungan yang nyaman,
lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi kita sebagai guru dan bagi murid tentunya sebagai pembelajar. Oke, next kita ke disiplin. Nah, dari tadi ngomongin disiplin Bapak Ibu ya. Sebenarnya disiplin itu apa ya Bapak Ibu? Perasaan atau sikap. Apa Bu Lydia? Silakan. Disiplin adalah perasaan atau sikap taat terhadap peraturan. Sikap taat terhadap peraturan. Betul sekali Bu Nadia. Disiplin ada sikap kita taat terhadap peraturan. Nah, sebenarnya itu sudah diajarkan oleh ini. Kira-kira Bapak dan Ibu tahu ini gambar siapa? Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak pendidikan yang darinya kita banyak belajar bagaimana pendidikan itu, yang dia mengeluarkan semboyan. Apa kira-kira Bu? Iya, Ing Madyo Mangun Karso, guru berada di depan, dia Ing Ngarso Sungtulodo, dia guru sebagai berada di tengah yang membangun, menggugah gitu ya murid-muridnya. Kemudian Tekuri Handayani, bahwa guru itu berada di belakang, dia memberikan support, motivasi kepada murid-muridnya. Nah, apa kata Bapak Ki Hajar Dewantara ini? Katanya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Ngerti bahasa Inggris Pak Erwan? Self-disiplin apa Pak? Disiplin pribadi ya, disiplin diri ya. Itu kita sendiri yang mewajibkan, kita sendiri yang dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu haruslah ada dalam suasana merdeka. Nah, jadi kalau kita tidak mampu menciptakan disiplin diri, berarti kita butuh orang, butuh seseorang, butuh penguasa mungkin yang mampu mendisiplinkan kita. Nah, kalau kita di sekolah, kalau kita guru tentunya dipimpin oleh ibu kepala sekolah, bagaimana menciptakan lingkungan sekolah ini menjadi lingkungan yang disiplin positif. Dan guru-guru, murid, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah tentunya bekerja sama untuk menciptakan lingkungan positif ini. Bagaimana Bapak dan Ibu, setuju? Ya, nah kalau menurut Diane Gosen, nah ini katanya disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi katanya disiplin itu belajar yang dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang akhirnya tujuan itu dihargai dan dimaknai. Nah ini, Diane Gosen ini orang luar Bapak Ibu. Dan dia juga mengatakan bahwa disiplin itu adalah kemampuan untuk mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang menurut peraturan eksternal dan norma yang ada. Nah Bapak Ibu, tadi kita juga berbicara tentang nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu ya. Nah seluruh nilai-nilai kebajikan itu ada di profil pelajar Pancasila, sudah tercover semua. Dari yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagaimana di dimensi ini anak-anak itu memahami aturan ajaran agamanya, bagaimana dia berakhlak, akhlak diri dia pribadi, arah kepada orang lain, arah kepada lingkungannya gitu. Kemudian bagaimana kemandirian dirinya tercipta, ada kebinekaan global, kemudian bergotong royong, bagaimana dia berbagi, saling bekerja sama, dan ada kreatif, penilaian kritis pun pada murid itu dapat tercipta. Nah, nilai-nilai kebajikan itu semuanya ada di profil pelajar Pancasila. Ini Bapak dan Ibu. Memang Bapak dan Ibu masih semangat? Masih semangat ya, walaupun sudah siang. Kita lanjut Bapak Ibu mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan
kegiatan yang kita lakukan itu pasti ada motivasi di balik itu semua ya Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Iya. Kira-kira apa sih motivasi perilaku manusia itu? Dapat kita lihat ada 3 motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah motivasi yang paling rendah. Jadi ada orang itu dia yang menghindari hukuman, dia tidak nyaman kalau dirinya dihukum. Berarti dengan dia mempunyai motivasi ini, maka dia berperilaku, lebih baik aku cepat datang daripada terlambat. Kalau terlambat kena hukuman. Berarti dia motivasinya menghindari ketidaknyamanan yang akan berkaitan dengan pribadi dia, diri dia gitu. Nah, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Enak nih kalau kesana, atau wah kita ikut di acara itu, ada imbalannya kayak dikasih duit, atau ada penghargaannya, atau ada sertifikatnya. Nah, motivasi ini bisa mendorong orang melakukan suatu kegiatan. Berarti ini kalau kita perhatikan kedua motivasi ini adalah motivasi dari dalam apa dari luar Bapak Ibu? Dari luar ya, motivasi ekstrinsik berarti. Nah, yang ketiga ini motivasi yang paling tinggi adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi yang paling tinggi, artinya dia melakukan sesuatu itu karena kesadaran, karena keinginan pribadinya, karena ingin menghargai dirinya, bukan karena takut dihukum, bukan karena ada iming-iming atau imbalan dan sebagainya. Gitu Bapak dan Ibu. Bagaimana kira-kira Bapak dan Ibu? Kita lanjut, masih semangat ya? Iya. Nah, kemudian ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Waktu nih dengar ya? Hukuman. Kira-kira ini sama atau berbeda ya Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada yang ini memberikan pendapatnya? Boleh Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Kalau hukuman itu berupa sanksi yang diberikan ketika ada seseorang yang melanggar aturan, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu sebenarnya kalau secara kasat mata ada kemiripannya juga, tapi konsekuensi ini melalui kesepakatan. Jadi antara beberapa pihak udah kesepakatan. Jadi misalkan dia melanggar, ini loh konsekuensi yang harus ditanggung gitu. Contohnya kayak kalau kamu nggak belajar nanti nilai kecil. Terus kalau restitusi itu lebih ke gimana sih pengembalian gitu, cara kita setelah melalui proses tadi mengembalikan murid itu dalam kondisi yang baik gitu. Oh iya, benar sekali. Terima kasih Pak Wahyu sudah membantu saya menjawab pertanyaan ini. Iya, benar ya yang dikatakan Pak Wahyu. Jadi hukuman itu dia spontan biasanya, tidak terencana dan murid tidak tahu kalau dihukum. Misalkan ada kita lagi mengajar, kelas 10.000 ternyata nggak ada gurunya, kemudian anak-anak tiba-tiba dihukum. Nah, hukuman itu kan tidak terencana dan mereka tidak tahu dia bakal dihukum dan tidak tahu bakal yang terjadi apa gitu. Itulah namanya hukuman. Dia bersifat satu arah, dia bukan dua arah, dan dia satu arah, dan pihak guru yang memberikan, murid itu menerima hukuman tanpa adanya kesepakatan dari mereka langsung gitu. Jadi hukuman itu bisa berupa hukuman fisik maupun hukuman psikis. Kalau dia konsekuensi, konsekuensi itu sudah terencana, ada peraturannya jelas. Kalau melanggar peraturan berarti ada konsekuensi. Yang konsekuensi ini disetujui baik oleh pihak guru maupun pihak murid. Jadi dua belah pihak menyetujui dia. Jadi konsekuensi yang diterima oleh murid dan guru sudah mengetahuinya bila ada pelanggaran. Nah, murid ini dibuat dia tidak nyaman dengan konsekuensi, tapi dia dalam jangka pendek. Kalau hukuman dia dibuat tidak nyaman, bisa dalam bentuk jangka panjang Bapak Ibu. Dan mungkin pula dia akan membekas baik di jiwanya, di hatinya, dan di perasaannya. Nah, kalau restitusi, ini adalah kalau kita lihat dari kata itu pengembalian ya.
atau menciptakan kembali kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini yang kata si Gozen tadi, dari Gozen. Nah, dapat kita lihat Bapak dan Ibu, di sini ada tabel dari Diana Gozen mengenai restitusi school disiplin pada tahun 98, bahwa hukuman itu sebenarnya adalah identitas yang gagal, Bapak Ibu. Mengapa? Karena hukuman itu, anak itu belajar dia menyembunyikan kesalahannya. Jadi kalau diberikan hukuman, dia menyembunyikan kesalahannya. Kemudian dia mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Dampak pada diri murid itu, murid bisa marah, dia merasa bersalah, dia bisa mungkin rendah diri, dan dia mungkin bisa mengasingkan dirinya. Kalau hukuman itu tiba-tiba tidak diharapkan, kadang juga dia sangat melukai. Nah, hukuman itu biasanya dibuat oleh guru, dan ini menyakitkan biasanya Bapak dan Ibu. Kalau dia konsekuensi dan restitusi, itu adalah sebuah identitas sukses. Inilah yang seharusnya kita guru kita ciptakan. Jadi biar timbul disiplinnya. Kalau konsekuensi, anak itu belajar untuk taat peraturan. Nah, beda tadi kan Bapak Ibu, kalau hukuman dia belajar menyembunyikan kesalahannya. Tapi kalau dia konsekuensi, anak itu belajar untuk dia taat peraturan. Kalau di konsekuensi, mengontrol anak dalam penguatan positif. Kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan penahanan. Kalau konsekuensi juga dibuat oleh guru dan murid, ada dua belah pihak tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Di konsekuensi juga membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan penerapan konsekuensi. Nah, kalau restitusi, anak itu belajar memecahkan masalah. Kemarin Bu Eka, saya di sebelum modul 1.4 di sebelum ini saya melakukan jurnal refleksi Bu Eka. Jadi ada beberapa anak yang melanggar peraturan sekolah kita. Di sana saya melakukan restitusi. Jadi anak ini tidak membawa topi ketika upacara di hari Senin, tapi dengan pendekatan saya melakukan restitusi. Jadi anak ini sendiri dia memecahkan permasalahannya. Dia tahu dia salah, akhirnya dia memecahkan permasalahan, dan ketika saya lihat di minggu berikutnya di hari Senin dia sudah siap dengan perlengkapan upacaranya. Jadi dengan restitusi ini Bapak dan Ibu, anak tidak kehilangan waktu, tidak kehilangan jati dirinya lah. Jadi anak itu dia belajar dari kesalahan yang dilakukannya, dan kemudian dia berjanji untuk tidak melakukan kesalahan kembali. Bagaimana Bapak dan Ibu? Masih semangat ya? Ya. Sekarang kita bahas tentang keyakinan. Karena tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu semuanya itu terkait dengan keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita. Kira-kira di kelas Bapak dan Ibu ada keyakinan kelas nggak Bapak Ibu? Kesepakatan, peraturan baru ada ya. Jadi pertama itu boleh dibuat dulu peraturan. Misalnya peraturannya tidak boleh datang terlambat. Dari peraturan itu dibuat sebagai suatu keyakinan. Kalau tidak boleh datang terlambat, berarti keyakinannya apa itu? Disiplin berarti kan? Berarti keyakinan yang pertama kedisiplinan. Nah, kemudian apa lagi Bu Tati misalnya? Belajar dengan tertib. Nah, belajar dengan fokus ya dah. Nah, kira-kira keyakinan apa yang kita ambil dari itu? Berarti tentang ketertiban gitu ya. Ketertiban berarti tentang ketertiban. Berarti dia meyakini bahwa kelasnya itu tertib nantinya. Kemudian apa lagi misalnya? Tidak mengambil barang orang lain misalnya. Kan anak-anak kadang-kadang
Dia tanpa meminjam langsung ambil aja. Di atas meja ada pena, ambil pena. Di atas meja ada penghapus, ambil penghapus. Tanpa izin dia kepada pemilik barang. Nah, kira-kira nilai kebajikannya apa? Keyakinannya apa di sana? Menghargai milik orang lain. Nah, dia buat di sana menghargai milik orang lain. Kemudian apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, berarti kita ajak anak-anak itu membuat keyakinan kelasnya. Jadi dibuat dulu peraturan kelasnya apa, nanti baru dibuat keyakinan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk nilai kebajikan yang mana itu? Kebersihan berarti dia. Jadi nilai-nilai keyakinannya tentang kebersihan. Oh, berarti kelas kita itu sudah ada kebersihan, ketertiban, menghargai milik orang lain. Itu tadi kan, oh ini keyakinan kelas kita. Nah, kalau seandainya keyakinan itu dilanggar, pasti ada dong konsekuensi. Nah, kita buat kesepakatan konsekuensinya bersama anak-anak Bapak Ibu, sehingga terciptalah keyakinan kelas. Kalau lebih luas lagi setelah keyakinan kelas, kita mengadakan pembuatan keyakinan sekolah. Kalau sekolah misalnya apa? Berseragam, tidak boleh apa misalnya, ya seragamnya tidak boleh dicoret-coret. Nah, berarti tentang apa itu keyakinan sekolah kita itu? Tentang disiplin gitu ya Bapak Ibu. Tentang pemakaian seragam, hari Senin misalnya ada putih biru, hari Kamis ada batik, kemudian Jumat olahraga atau pakaian muslimah. Nah, ini kita bincangkan dengan anak-anak. Kita jadikan sebuah keyakinan atau kesepakatan sekolah kita. Jadilah dia keyakinan sekolah. Kayaknya kita belum ada Bu Eka ya, keyakinan sekolah ya. Mungkin nanti suatu hari bisa kita buat ini Pak Tony, keyakinan sekolah, dan kita ajak anak-anak untuk berembuk bersama bagaimana membuat keyakinan sekolah yang itu diketahui mereka gitu. Jadi kalau mereka sudah mengetahui, berarti mereka akan menerima konsekuensinya. Jadi bukan hukuman lagi yang akan kita berikan. Itu ya Bapak Ibu. Iya. Silakan Bu Siti, Bu Sugi. Kalau tata tertib sekolah itu termasuk keyakinan sekolah bukan? Misalkan anak datang terlambat, dia tidak seragam, sepatunya juga tidak berwarna hitam. Apakah termasuk keyakinan? Tata tertib. Tata tertib itu beda dengan keyakinan Bu Sugi. Tata tertib itu peraturan ya, peraturan yang ada gitu. Kalau keyakinan itu nilai-nilainya, nilai-nilai keyakinan. Misalnya dia misalnya di perpustakaan tidak mengembalikan buku pada tempatnya. Nanti kira-kira apa ya nilainya. Kalau keyakinan itu nilainya, kita bicara nilai. Kalau dia tidak memakai sepatu hitam, itu tentang peraturannya. Jadi ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau keyakinan itu nilai-nilainya, itulah yang harus kita tumbuhkan. Nilai-nilainya berarti nilai-nilainya kedisiplinan. Peraturannya tidak memakai sepatu hitam, nilainya kedisiplinan. Berarti anak ini tidak disiplin ya. Gitu. Tidak memakai seragam yang benar misalnya, berarti anak ini tidak disiplin dalam seragam sekolah. Jadi dari peraturan tadi dikembangkan Bu Sugi menjadi nilai-nilai dia. Itu Bu Sugi. Ya. Terima kasih Bu Sugi. Ya. Tadi dari peraturan dikembangkan jadi nilai. Bukan dari nilai dulu baru ke peraturan. Kalau menurut aku kayaknya nilai dulu lah. Nilainya disiplin. Dari disiplin baru ada peraturannya apa. Lebih anunya apa? Terincinya dalam bentuk peraturan. Kalau menurut saya dari sini. Jadi keyakinannya apa? Disiplin. Nah, apa peraturannya dalam bentuk disiplin itu apa? Gitu. Kalau menurut saya. Iya. Jadi keyakinan dulu. Apa maksudnya bukan keyakinan? Keyakinan itu ruang lingkupnya lebih besar, gitu. Baru masuk ke peraturan yang ruang lingkupnya lebih kecil dan lebih terinci. Menurut saya. Ada yang mau ini? Menurut saya. Memberikan pendapatnya Bapak dan Ibu?
Ada? Dulu saya beranggapan seperti itu, Bu Rani. Keyakinan dulu dong baru peraturan. Ternyata bukan. Peraturan dulu. Yang baru dari peraturan itulah timbul nilai-nilai. Dari peraturan yang ada timbullah nilai-nilai tadi. Nilai-nilai kebajikan apa dia dari peraturan itu. Oh, berarti nilai-nilainya kedisiplinan ini. Berarti anak harus disiplin. Oh, ini tentang kebersihan, berarti anak harus bersih. Nilai-nilainya, nilai-nilainya. Oh, ini tentang menghargai orang lain. Anak-anak harus menghargai orang lain. Anak-anak harus menghargai milik orang lain. Inilah yang ditekankan kepada anak, keyakinannya, bukan peraturannya, tapi keyakinannya. Kalau keyakinannya ini kita tekankan, dengan sendiri peraturan itu akan diikutinya. Gitu. Iya, berarti restitusinya dia berhasil ya, Bapak Ibu. Itu. Disinilah kita, ya beri hapus dulu. Iya. Nah, dari tadi kita bicara tentang keyakinan sekolah, keyakinan kelas gitu ya. Nah, dalam pembuatan keyakinan sekolah atau kelas inilah guru harus berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan tadi antara guru dan murid ya. Karena keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu dapat membentuk pribadi anak untuk menjadi lebih bertanggung jawab. Nah, kalau ini ada contoh keyakinan kelas saya, Bapak dan Ibu, ada peraturannya dan keyakinannya. Oke, minta ice breaking dulu sebentar Bapak dan Ibu. Pertama dulu sebelumnya. Mohon untuk Bapak dan Ibu berdiri kayak berhadap-hadapan. Mungkin Bu Eka berhadapan dengan Ibu tadi, Pak tadi dengan Pak Rian, Pak Mana boleh dengan Pak Wahyu. Ya, boleh bertiga, Bu Rani, Bu Siti dan Bu Sugi. Pak Wahyu boleh tepani Pak Mana untuk ice breaking. Ice breakingnya gampang aja Bapak dan Ibu. Ice breakingnya gampang. Iya. Silakan berhadap-hadapan untuk beberapa detik. Silakan tersenyum, lihat pasangan Anda dan tersenyumlah dengan senyum yang paling indah. Tersenyumlah dengan senyum yang indah, Bapak dan Ibu. Dan pada akhirnya pasti kita akan tertawa melihat teman kita tersenyum dan tertawa. Iya. Bagaimana, masih semangat Bapak dan Ibu? Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Ice breaking yang kedua. Kita ada ice breaking yang kedua, Bapak dan Ibu. Berhadap-hadapan tadi boleh. Ya. Tangannya seperti salaman, tetapi nggak salaman. Nah, ada ganjil, ada genap ya. Boleh dipilih Bapak dan Ibu mau yang mana, ganjil atau genap buat kesepakatan. Ganjil, aku mau ganjil, kamu mau genap gitu. Ya. Ya. Jadi ketika saya ngomong angka apakah itu ganjil genap? Berarti yang saya sebutkan, misalnya saya sebutkan angka 1 itu ganjil atau genap? Ganjil, berarti dia menangkap tangan temannya. Kalau saya bilang 2 berarti genap. Genap, itu kan menangkap temannya gitu. Pajero. Siap Bapak Ibu ya? 8. Wah, ada yang tertangkap. Menghindar, Bu. Menghindar. Iya. Kayaknya bersemangat Bapak dan Ibu. Ya, mulai lagi ya kita. 5. Wah, dapat lagi. Bu Siti dengan 3. Bu Eka, bagaimana Bu Eka? Oh, tersentuh. Iya. Coba lagi Bu Eka. 12.
breaking Bapak dan Ibu yang bisa diterapkan di kelas kita kalau kelas kita siang-siang ngantuk seperti Pak Manap tadi. Ya, nah lanjut kita dengan kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kita punya kebutuhan dasar Bapak Ibu ya. Iya. Ada yang tahu Bapak dan Ibu? Oh, Bu Siti silakan Bu. Apa sih sebenarnya kebutuhan dasar kita? Dasar manusia itu ada makan, minum, untuk cinta kasih sayang, keamanan, kesejahteraan, dihargai orang lain juga bisa kita butuh kok. Iya. Benar Bu Siti. 100 untuk Bu Siti. Kebutuhan dasar manusia itu benar-benar luar biasa ya. Manusia butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh keamanan, kenyamanan, butuh cinta, butuh kasih sayang. Iya. Nah, ada sebuah pernyataan ya Bapak dan Ibu bahwa ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau dia melanggar peraturan, sebenarnya itu dikarenakan dia gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kita sebagai guru wajib mengetahui ini Bapak Ibu ya. Kalau dia ada tingkah, mungkin dia butuh apa? Mungkin dia butuh perhatian dari kita. Kalau dia sering ganggu temannya, mungkin dia butuh diakui dianya mungkin. Nah, inilah yang harus kita dalami sebagai seorang guru. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan. Jadi manusia itu ada jiwa menguasa dia sebenarnya, dan ada kebebasan, dia ingin bebas, dan ada kesenangan bahwa manusia itu senang. Nah, ini ada kasus Bapak dan Ibu. Ibu Zulaiha, guru wali kelas 9H, bingung menghadapi ulah murid-muridnya. Nah, ada salah satu muridnya tuh namanya Tommy. Beberapa anak ini mengeluhkan Tommy ini sering meminta bekal makan siangnya kepada temannya dengan paksa. Nah, kira-kira kalau kita berada di posisi Bu Zulaiha tadi, apa alasan Tommy itu melakukan itu Bapak Ibu? Kok dia seenaknya mengambil bekal makan siang anaknya itu secara paksa? Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang tahu? Nah, ini kita sebagai guru tentunya harus memahami ya. Nah, jika alasan Tommy karena dia lapar, aku lapar, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar dia belum terpenuhi. Kebutuhan bertahan hidup dia. Nah, ini mungkin dengan kita sebagai wali kelas mungkin memanggil orang tua, berbincang bagaimana si Tommy ini untuk dibawakan bekal makan siangnya. Jika dia merasa senang kalau dengan dia mengambil bekal makanan itu dia pamannya memperhatikan dia, berarti dia butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini dia. Kalau temannya tuh takut, nah ketika bekalnya diambil temannya itu takut dan dia menuruti keinginannya, berarti dia butuh namanya penguasaan, butuh yang namanya dia kekuasaan dia tadi. Kalau anak seperti ini dia mau berkuasa, kayaknya jadikan dia ketua kelas atau ketua keamanan itu. Jadi berikan dia sebuah kekuasaan dengan dia. Kemudian jika dia ngambil makanan temannya itu secara paksa, mungkin dia bosan dia dengan bekal yang dibawa ibunya. Berarti dia butuh kebebasan dia, pingin yang lain, pingin variasi dia. Nah, kalau dia cuma iseng, nah kira-kira iseng tuh jahil ya. Dia iseng, dia nikmati ekspresi wajah kawannya tuh yang kesal. Berarti
kebutuhannya itu adalah kesenangan. Memang senangnya berarti dia tuh nganggu temannya gitu ya. Nah, jadi dengan berbagai alasan inilah kita mengetahui motivasi dari anak-anak itu ya, bahwa memang dia melakukan segala tindakan perbuatannya itu dilandasi oleh berbagai macam motivasinya. Kemudian ada posisi kontrol, restitusi di dalam menghadapi anak murid. Nah ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kira-kira dari sebanyak ini, dari 5 ini, apakah Bapak Ibu telah melakukannya? Atau mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah semua? Apakah saya sebagai teman? Kalau sebagai teman, ayolah kita buatlah PR itu. Nah itu sebagai teman gitu. Kira-kira kalau Pak Tommy sudah semua Pak? Sudah semua. Tapi posisi yang paling ideal yang mana Pak? 3. Menurut Pak Tommy? Nomor 3. Guru sebagai teman. Iya. Kalau Bu Anandia? Guru sebagai manajer, guru sebagai pemantau. Kalau Bu Anandia sebagai manajer. Kita lihat Bapak Ibu bagaimana posisi itu. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum biasanya menghardi, menyakiti, menyindir. Kalau kamu udah melakukannya, awas. Kamu ibu hukum kamu. Awas lah nak buat PR, itu penghukum Bapak Ibu. Awas kamu melanggar itu, jadi ada ancaman. Awas, kalau itu udah ibu kasih nilai, nah ini sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa nih dengan kau nih. Ibu kecewa dengan kamu nak, sudah mengecewakan ibu hari ini. Itu pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu, bersalah ya. Kalau teman, ayolah. Lakukanlah demi ibu. Nah itu kita ajak anak itu sebagai teman. Kalau pemantau dia biasanya itu banyak melihat, kemudian dicatat, tapi dia melakukan pencatatan terhadap sikap-sikap. Anak ini dia ini sering melanggar peraturan. Dia ini karena ini dia pemantau, hanya memantau saja. Tapi tidak dilakukan. Iya. Murid meletakkan guru peraturan dan hukumnya di dunia yang berkualitas. Ini kalau dimantau. Nah, kalau manajer dia menguatkan, dia manajer itu menguatkan pribadi. Bagaimana caranya ya supaya hal ini bisa diperbaiki. Nah ini ya Bapak Ibu ya, ada 5 posisi kontrol kita. Nah dari kelima posisi kontrol itu sebaiknya seorang guru adalah berada di manajer ya. Karena manajer itu menguatkan dia. Iya. Manajer di sini adalah manajer dalam menghadapi anak murid kita Pak. Tapi tidak terlalu tinggi nih. Kita sudah setiap hari biasa ngatur anak kan ini. Iya betul. Dia. Kembali lagi Bu. Iya. Manajer. Kalau manajer dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa nak kamu hari ini pakai sandal? Dia sebagai manajer. Apa yang kita yakini sebelumnya? Kita kan ada keyakinan kelas. Kok kamu pakai sandal? Oh Bu, berarti saya tidak disiplin. Saya tidak memakai sepatu Bu. Berarti saya melanggar peraturan. Saya melanggar nilai-nilai kebajikan. Kemudian dia ada siswa yang enggak mampu hari dia panggil kan. Jadi kalau pakai yang kemarin itu. Udah masuk dia Bu. Aku sakit, aku ini dijemput sama Lele. Datang dia, Mulyani dan sama. Nah, ya betul Bu, itu berarti sudah melakukan posisi sebagai manajer. Jadi dia tidak dihakimi. Ya, karena kan dia kan anak yatim kan, datang bangun. Ya. Tadi Mami manggil Tati, bukan manggil Bu Rani. Betul Bu Eka, itu sudah melakukan posisi sebagai manajer, menguatkan dia. Karena tadi
banyak motivasi tadi yang dia sebagai apa, terhadap kebutuhan dia tadi. Berarti dia butuh orang yang mau memperhatikan dia. Dia butuh apa di sana ya? Iya, butuh kasih sayang dia butuh teman, nah gitu. Jadi ada kebutuhan dasar yang dia tidak terpenuhi, berarti di sana Bu Eka. Iya. Ada buku dah, bukunya kurang baru 10 seperti itu kira-kira. Iya. Berarti anak seperti itu sangat membutuhkan gitu Bu. Iya. Perhatian kita gitu kan. Iya, seluruhnya. Inilah posisi kita sebagai seorang guru. Iya. Karena mengapa dia sebagai manajer? Karena guru itu dapat berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dia menemukan solusinya. Iya. Nah, kemudian ada segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Tiga restitusi ini adalah bagaimana cara menstabilkan identitas. Ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kalau di menstabilkan identitas itu dilakukan, dia berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, anak salah, Anda salah. Nah, bagaimana ke depannya? Jadi ada dialog di situ untuk menstabilkan identitasnya. Oh ya Bu, saya salah. Saya janji Bu enggak berbuat lagi. Saya tahu Bu hari ini saya melanggar peraturan. Tahu Bu saya tidak disiplin. Jadi menstabilkan identitas anak tadi dari dia identitas yang gagal. Berarti kalau cerita Bu Eka tadi ya, ada anak itu tidak masuk sekolah karena tidak ada orang tua, karena yatim piatu. Berarti dia sudah menganggap identitasnya gagal Bu. Nah di sini kita sebagai guru menstabilkan identitas dia ke arah identitas sukses tadi. Iya. Jadi kebutuhan dasarnya tentang perhatian harus dipenuhi. Nah dalam menstabilkan identitas ini ada beberapa kata ya, ada beberapa statement gitu. Berbuat salah itu adalah hal manusiawi. Setiap orang pasti punya salah. Tetapi bagaimana kesalahan itu dapat dibuat sebagai proses pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Nah ini dalam kestabilan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, dengan prinsip bahwa perilaku itu berupaya memenuhi sebuah kebutuhan tertentu sehingga guru dan orang tua itu bergeser pemikirannya menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak tadi apa ya. Oh jadi anak ini butuh buku untuk sekolah, anak ini butuh sosok orang tuanya. Nah itu tadi. Jadi ada validasi tindakan yang salahnya. Kemudian kita menanyakan keyakinan tadi. Kalau anak itu salah kita tanya, berarti kalau kamu memakai sandal ke sekolah kira-kira salah nggak dengan keyakinan kelas kita? Salah nggak dengan keyakinan sekolah kita? Oh salah Bu. Jadi tanyakan dulu kepada anak agar dia sadar, agar dia mengerti bahwa anak itu berbuat salah. Oke, bagaimana Bapak dan Ibu? Kita sudah berada di penghujung. Dari paparan tadi bahwa dapatlah disimpulkan bahwa seorang guru yang baik tentulah harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif kita di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep adanya disiplin positif, adanya motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, serta posisi konter restitusi dan segitiga restitusi itu sendiri. Jadi setuju tidak Bapak dan Ibu semuanya, kalau di SMP Negeri 13 ini kita buat kembali menjadi lingkungan yang mempunyai budaya positif, agar tercipta anak-anak, agar tercipta murid-murid kita yang berjiwa profil pelajar Pancasila. Bagaimana kira-kira Bapak, Ibu, Guru, setuju ya? Bu Eka,
Sebagai kepala sekolah, iya, pastinya Bu Eka sangat mendukung bagaimana budaya positif ini diterapkan. Oke, itu saja Bapak dan Ibu yang saya sampaikan, apa yang saya pelajari di program pendidikan guru penggerak di angkatan 11 tahun 2024. Semoga apa saja yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat. Akhir kata, semoga kita semua mau tergerak dan kita lekas bergerak, dan mari kita menggerakkan agar budaya positif di SMP Negeri 13 Kota Lubuk Linggau tercipta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya kepada calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Zakia SPD. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil positifnya dan kita bisa laksanakan dalam lingkungan sekolah kita. Ada tanya jawab? Sebelum ditutup pada acara siang hari ini, apakah di antara Bapak Ibu guru ada yang ingin tanya jawab atau sharing? Ya, silakan Ibu Zati, saya akan sedikit. Oke, silakan kepada Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjabaran ya, bisa dikatakan ya Ibu Zakia. Sebenarnya kalau menurut saya sama Bu Rani sama. Jadi sebenarnya yang berkeyakinan itu, kalau kami wali kelas ini sebenarnya sudah berjalan dan sudah kita beri masukan kepada anak-anak melalui yang peraturan tadi. Ketika misalnya kita mengajukan peraturan, ini di sekolah ada peraturan bahwa Senin upacara, Jumat kita senam, dan itu kita tanamkan kepada mereka sebagai wali kelas ya, sebagai wali kelas. Dan itu kita kasihkan lagi keyakinan, kenapa kita harus seperti ini. Tapi tidak tertulis yang seperti Bu Zakia lakukan tadi. Maksud saya, sebagai guru dan sebagai wali kelas, kami sudah melaksanakan, tapi tidak tertulis yang untuk berkeyakinannya. Jadi tidak ada salahnya kita belajar juga yang menulis berkeyakinan ini dan sesuai dengan yang ada peraturan yang ada di sekolah. Itu kalau menurut saya. Jadi bukan berarti keyakinan itu tidak ada di sekolah dan tidak dilaksanakan, semuanya sudah berjalan, hanya saja tidak tertulis. Terima kasih Bu Zakia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Ya Bu Siti, walaupun tidak tercatat itu semua sudah terlaksana. Tapi alangkah bagusnya ya Bu Siti ya, kalau keyakinan kelas itu kita buat juga tertulis dan ditempelkan di kelas, sehingga anak-anak itu akan ingat dia Bu Eka, bahwa dia saya punya keyakinan kelas tentang kedisiplinan, tentang ketertiban, tentang keindahan, tentang kebersihan dan sebagainya. Jadi dia ketika dia masuk kelas dia teringat terus, ada keyakinan. Jadi itu akan bisa mengontrol perilakunya mungkin. Ada lagi Bu Rani? Nyampai mic-nya. Sebenarnya kalau menurut saya apa yang sudah disampaikan tadi, secara tidak langsung kita sebagai guru ini sudah melaksanakan, benar ya? Kita sebagai guru sudah melaksanakan. Kemudian masalah tadi guru sebagai teman, sebagai apa tadi ya, banyak ada 5 tadi, sebagai penghukum mungkin sering juga kita lakukan walaupun tidak dalam artian hukuman yang berat. Kalau saya tadi menulis saya setuju, tapi hukumannya mendidik. Karena menurut saya ya yang namanya hukuman itu pengetahuan saya. Saya tidak tahu, tadi barusan dijelaskan bahwa beda antara hukuman, konsekuensi, kemudian apa tadi ya. Tapi apa yang sudah kita lakukan dalam keseharian kita, itu kita ini sudah menjadi teman bagi siswa, sudah menjadi penyemangat, sudah memperhatikan, walaupun memang mungkin kelemahan kita itu tidak tertulis, tidak terdokumentasi.
argumentasi. Itu kelemahan kita mungkin, ya. Ya kalau secara hari-hari, saya yakin setiap guru melakukan itu. Nggak ada yang tidak ada yang tidak melakukan, ya. Nah, ya entah mungkin beda cara. Nah, itu menurut saya. Terus masalah itu tadi, masalah yang Bu Siti bicarakan tadi, masalah keyakinan. Sebenarnya pada dasarnya anak-anak itu udah tahu kalau mereka tidak pakai baju seragam mereka tidak disiplin gitu. Mereka ini sudah tahu sebenarnya, udah disiplin, udah tahu. Cuman beda bahasanya saja. Kalau menurut saya sih beda bahasanya. Oh, ada tertulis keyakinan gitu kan. Tapi pada dasarnya sudah kita terapkan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri hapus dulu untuk Umi Lani. Benar Umi, terima kasih Umi. Ya, itulah tadi yang saya katakan bahwa nilai-nilai kebajikan itu sudah ada, sudah tertanam, dan itu sudah menjadi karakter dari pribadi anak gitu lah. Tinggal bagaimana kita menguatkan anak itu. Menguatkannya bagaimana? Dengan menulis keyakinan tadi. Jadi mungkin dengan menulis dia akan selalu teringat terus gitu. Selanjutnya, ada Bu Anadia. Silakan Bu Anadia. Terima kasih Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini agak beda ya Bu Zakia ya. Sebenarnya hanya sharing ya. Dengan ilmu yang kita dapatkan tadi dengan Bu Zakia antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, saya punya kekhawatiran kepada anak-anak ini nanti dewasanya mereka tidak terbiasa dengan konsep hukuman seperti itu. Tidak berarti hukuman itu buruk. Karena apa? Diusirnya Nabi Adam dari surga itu sebuah hukuman. Sebenarnya seperti itu. Allah tidak memberikan konsekuensi, hai Nabi Adam, kamu mau tetap di surga, tapi kamu tidak punya istri, atau kamu ke bumi, tapi Hawa dengan kamu. Tidak seperti itu. Saya ada kekhawatiran Bu Zakia ya. Seperti misalnya nih, tidak pakai helm di jalan utama, aspal, itu nanti diberhentikan polisi, anak-anak nih, oh undang-undang tentang Satlantas tidak aku sepakati, negara bikin macam-macam. Mereka tuh terbiasa bahwa sebuah konsekuensi itu bisa disepakati harus. Aku tidak setuju, itu yang saya khawatirkan. Kalau tentang dalam proses pembelajaran saya sepakat Bu Zakia, agar kita nih sekolah nih jangan seperti sipir penjara. Guru tuh bawa pentungan, dikit-dikit jelit. Seperti itu saya tidak sepakat. Dikit-dikit kalau melakukan kesalahan anak tuh kicir-kicir. Karena apa? Karena takut dimarahi guru, disegak, dipermalukan. Seperti itu. Saya sepakat, tapi kekhawatiran saya terhadap konsep hukuman, konsekuensi dan restitusi itu membuat watak siswa, ya mereka ini kan calon masyarakat. Saat ini identitas siswa adalah pelajar. Ketika sudah tidak menjadi pelajar lagi, mereka menjadi seorang masyarakat yang tinggal dimanapun sudut bumi ini pasti ada peraturan, dan peraturan itu tidak disepakati bersama. Ada yang dari sebelum Al-Quran turun, konsepnya seperti itu, kekhawatiran saya. Namun konsekuensi itu sangat saya setujui. Agar apa Bu Zakia dan guru-guru lain, agar anak tuh sadar kenapa sebuah peraturan itu dibuat. Saya sering ngomong dengan anak seperti itu. Terima kasih. Fokus dulu untuk Bu Anadia. Iya. Jadi gini ya Bapak dan Ibu, kalaulah setiap individu itu dia mengetahui, memahami dan melaksanakan dan meyakini nilai-nilai kebajikan tadi, otomatis mau peraturan, mau hukuman yang sudah ditetapkan dan tidak ditetapkan itu tidak bakal dilanggarnya. Seperti dalam penggunaan helm. Kalau dia sudah meyakini, oh ini adalah nilai-nilai keselamatan ini, kalau aku udah pakai helm kan, iya kita jatuh kena kepala, benjol, bahkan mungkin bisa menyebabkan kematian gitu. Jadi kalau nilai-nilai itu sudah tertanam, sudah benar-benar kuat,
Jadi mau bentuk hukuman diberikan mau macam apapun, konsekuensi mau diberikan macam apapun, bagi dia tidak jadi masalah gitu. Karena dia sudah meyakini nilai-nilai kebajikan itu tadi. Jadi jangan terlalu banyak khawatirnya Bu Anan ya. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu hebat semuanya untuk saya. Terima kasih hari ini sudah mau bersamai saya dalam acara aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih Pak Sekolah, Bu Eka, dan rekan-rekan guru semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Zakia dan Bapak Ibu Guru untuk kegiatan siang hari ini. Marilah kita sama-sama tutup acara pada saat ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara, jika ada kata-kata yang kurang pas atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu Guru, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan saya hari ini. Semoga bermanfaat. Mari lekas tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.